Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel pembelajaran ya. Oke, di channel jangan lupa like and subscribe juga. Oke, pertemuan kali ini kita coba akan bahas tentang konfigurasi IP address di Linux Debian. Yang sebelumnya kita sudah membahas cara install Linux Debian. Sekarang kita masuk ke konfigurasi Linux Debian. Ya, langsung saja. Oke, di sini saya sudah terlebih dahulu menginstal Linux Debiannya agar enggak nunggu ya video cara install video Linux DB-nya ada, tinggal cari aja lah di beranda di channel saya. Oke, biasa ya, sebelum kita melakukannya kita alangkah baiknya membacakan doa pada Al-Fatihah saja. Ini Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk selanjutnya kita itu di situ ada login kita secara default pakainya root, baik di Mikrotik, di Linux, dimanapun yang berbasis Linux itu pasti root ya. Login root, nah enter passwordnya. Di situ saya menggunakan cukup satu saja lah, karena saya tadi membuat password root untuk login itu angka 1. Perlu diperhatikan saat kita mengetik di password, karakter atau huruf atau semacamnya tidak akan muncul ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah kaget atau takut. Ini bukan goib soalnya ya, udah dari sananya. Oke, tekan saja 1, kemudian enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam CLI-nya dari si link tersebut. Di situ nama hostname saya, IP address saya sengaja biar sesuai dengan judul. Oke, sebelum masuk dan menyeting IP address, kita diperintahkan untuk mengetik nano etc network interface. Oke, nano itu untuk perintah mengkonfigurasi atau mengedit etc ya, semuanya tahu lah internet ya. Network juga sama. Interface itu nama file atau nama foldernya yang kita akan edit atau kita modifikasi setelahnya. Oke, lanjut, tekan enter. Nah, ini adalah tampilan dari file atau folder interface ya. Ada beberapa yang kita harus modifikasi atau kita hapus, ada kurang lebih ada 3 ya. Langsung saja, yang pertama yang kita hapus itu tanda pagar sampai interface. Hapus saja, hapus, asal jangan hati yang dihapus, hati-hati. Nah, setelah yang pertama kita hapus, nah yang kedua itu ada allow hot-log. Kita hapus, diganti dengan auto ya diganti. Kalau yang udah nemu yang baru ya diganti, jangan wah. Setelahnya kita ganti DHCP menjadi static. Oke, kenapa auto? Ya karena kita akan memberikan IP secara otomatis pada Ethernet 0. Kemudian kenapa statik? Ya kita akan membuat IP secara statik atau yang kita bikin sendiri. Kalau di HCP kan kita secara dinamik ya, artinya dinamik itu sistem ngasih IP buat kita. Kalau statik ya kebalikannya saja. Oke, yang pertama ada address. Contoh saya menggunakan IP-nya 192.168.1.1. Terserah ya, kalian bisa menggunakan 1.berapa, asal yang penting rank atau batasannya itu kalian tahu kelas-kelasnya, kelas A atau kelas B, kelas C dan seterusnya gitu. Setelah address ada network.
maaf ya, maaf. Jangan dulu network. Ada netmas 255.255.255.0 ya. Kita ini IP nya saya menggunakan IP kelas C ya, 255.255 ya. Kalian tahulah gimana sih IP kelas, menentukan IP kelas per kelasnya. Saya netmas baru kita network, biar urut aja ya teman-teman. 216.1.0 ya, 0 itu ringnya, batasnya. Kemudian ada broadcast 192.168.255. Jangan lupa kalau di belakang broadcast pasti ditambahkan IP netmax. Terakhir ada gateway, si ujung tombaknya ya, 168. Tetap samakan sama IP address. Oke, beres. Kita telah membuat IP address, netmax, network, broadcast, dan gateway. Setelahnya di situ ada perintah O ya. O itu read out, sama aja kayak menyimpan hasil modifikasi kita. Tekan CTRL dengan O. Nah, di situ ada file name true wait attention network interface, artinya kita membuat atau akan menyimpan file tersebut di folder tersebut ya, folder interface. Enter, langsung exit teman-teman, tekan CTRL X. Oke, kalau sudah membuat dan memodifikasi di folder interface, kita akan coba merestart. Ini perintah merestart ya, tc init.d networking restart. Nah, kenapa nggak ada nano ya? Nano itu berguna untuk memodifikasi atau membuat file seperti itu. etc init.d network restart. Network ya, karena kita ada di folder network atau di semacamnya lah gitu. Kalau sudah restart, enter. Nah, configuration network interface subsystem short process done ya, artinya kita berhasil ya membuat atau memproses dari network tersebut done. Kalau misalkan ada salah sedikit pasti ada tampilan atau kata failed. Coba kita buat untuk failed dah. Di sini saya akan menghilangkan huruf S. Coba nanti tampilan failed seperti apa ya, biar kalian tahu. CTRL kita simpan, enter, exit, kemudian kita restart. Coba don't failed to big of ETH0 ya, seperti itu ya tampilannya ya. Ada kesalahan sedikit saja pasti error. Ada failed to big of ETH0. Kalau error ya otomatis kita masuk lagi ke folder interface ya, begitulah ya, mudah ya. Tambahkan S, kita simpan, enter, exit, restart, done. Configuration interface done. Oke, setelah di restart tidak ada masalah. Coba kita tes dulu apakah IP nya sudah terpasang pada network ETH0 ataukah belum. Perintahnya itu if config ya, ternyata sudah terpasang teman-teman sekalian. Ciri untuk menentukan IP tersebut sudah terpasang pada internet atau belum bisa dilihat di ETH0. Di situ ada baris kedua ya, init ADDR 192.168.1.1, broadcast-nya sekian, netmark-nya sekian. Sama ya yang kita pas buat di atas tadi, IP-nya 1.1, broadcast-nya segitu.
dan netmasknya juga segitu ya. Setelahnya kita kan sudah membuat IP nih di Linux dan sudah berhasil juga terpasang IP-nya pada dalam si ETH0. Teman-teman masuk ke VirtualBox-nya, kemudian pilih pengaturan, nah terus pilih ke jaringan atau network, ke adapter 1, kemudian pilih yang terpasang pada, ganti menjadi adapter hanya host. Nah, maka otomatis namanya berubah ya, VirtualBox adapter. Ya karena kita bikinnya secara virtual, ya pasti di sini ada VirtualBox only adapter. Oke. Nah, setelah itu kita bikin IP untuk klien. Oh iya ya, kalau 1.1 itu IP dari server atau untuk server teman-teman, kita disarankan untuk membuat IP klien ya, jadi agar si klien dan server itu saling connect. Cara bikin IP klien sama aja kayak bikin buat IP di Windows ya. Masuk ke start, control panel, network and internet, dan sharing center, change adapter setting ya. Ini pilih yang VirtualBox, klik kanan, properties yang version 4, properties. Oke, yang awalnya seperti ini teman-teman. Kalau kita obtain berarti yang maunya obtain berarti yang di sana harus DHCP. Berhubung yang di sananya static, kita pilih yang use the following IP address. Nantinya kita menentukan sendiri IP yang kita bikin ya. Kita bikin IP untuk si kliennya 192.168.1.2 saja ya. Next mouse-nya otomatis sudah keisi. Oke, close. Nah, setelah membuat IP untuk server, membuat IP untuk klien, ya pastinya ya kita mengetes ya keduanya terhubung atau terkonek atau enggak. Caranya kita masuk saja ke cmd start, ketik saja cmd atau command prompt. Nah, di sini ketik ping untuk mengetes koneksi. Pertama IP servernya dulu lah, ping 192.168.1.1. Oh, jadi teman-teman, kalau jawabannya retrieve from bla 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 bla, berarti kita connect ya. Coba kita konekkan lagi ke IP si klien, ping 2.168.1.2. Mantap, jos ya, connect semua ya, biar kayak hacker lah. Oke, biar kayak hacker. Oke ya, artinya kita sudah berhasil membuat IP di Linux, katanya di Debian. IP-nya IPC server sama IP klien ya, dua-duanya connect tuh. Kalau jawabannya seperti ini, kita connect ya, biar kayak hacker juga lah. Bagus nih. Ini bonus kolor 2 pin 8. Ya mantap lah. Lagi apa aja ya, beginilah kalau tidak ada jam, nganggur daripada nganggur, mending yang bermanfaat sajalah. 2 ya. Ya sudahlah, cukuplah segini juga ya. Begitu mudah kan ya. Kalau susah gampang bisa komentar atau gimana, terserah kalian lah ya. Mungkin cukup sekian dulu cara membuat IP address di Linux Debian.
sama ya dengan di Windows atau sejenisnya, karena si Linux itu ya emang konfigurasinya agak rumit tapi keamanannya terjamin ya. Oke, jangan lupa subscribe, berpahala dan gratis, tis. Kemudian share and like segala macamnya, berpahala, gratis, tis. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.